Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Arina Dicahyani dengan NIM 31014211075, Prodi Pendidikan Sejarah semester 6. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konflik Indonesia-Malaysia, masalah Ambalat. Sebelum saya menjelaskan mengenai materi ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Kita mulai saja ya, yaitu materinya konflik Indonesia-Malaysia masalah Ambalat. Apa sih Ambalat itu? Ambalat adalah suatu kawasan laut yang terletak di Laut Sulawesi di sebelah timur Kalimantan, tepatnya di bagian utara Selat Makassar. Nah, di kawasan laut ini ditemukan adanya cadangan minyak bumi dalam jumlah besar. Malaysia telah membuat kontrak eksplorasi minyak dengan perusahaan minyak Inggris Shell, sementara Indonesia sendiri juga telah membuat kontrak eksplorasi minyak bumi dengan perusahaan dari Amerika Serikat. Nah, cadangan minyak yang besar inilah yang menjadi awal persengketaan Indonesia-Malaysia, sehingga negara serumpun ini seakan tidak pernah rukun. Konflik Ambalat ini telah 2 kali memanas, yaitu pada tahun 2005 dan 2009. Munculnya konflik Ambalat bermula dari kemenangan Malaysia dalam memperebutkan Pulau Sipadan dan Likitan di Selat Makassar atas putusan Mahkamah Internasional yang bermarkas di Den Haag. Kemenangan Malaysia ini bukanlah berdasarkan data-data kesejarahan maupun fakta-fakta di masa lalu. Mahkamah Internasional mendasarkan atas efektivitas pengelolaan oleh Malaysia terhadap kedua pulau itu. Alasan inilah yang tidak pernah diduga oleh pihak Indonesia. Dengan masuknya Pulau Sipadan dan Likitan ke dalam kekuasaan Malaysia, otomatis perbatasan Indonesia-Malaysia pun mengalami perubahan. Nah, perubahan perbatasan inilah yang nampaknya dimanfaatkan Malaysia untuk terus memperluas wilayah kekuasaannya. Indonesia tentu saja sangat menyadari akan hal ini. Oleh karena itu, Indonesia akan mempertahankan kawasan Ambalat dengan segala potensi dan risiko yang mungkin timbul. Nah, selanjutnya yaitu latar belakang. Konflik Ambalat antara Indonesia dan Malaysia ini dilatar belakangi oleh hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, masuknya Sipadan dan Likitan ke dalam kekuasaan Malaysia. Dan yang kedua, tidak jelasnya batas wilayah lautan. Ketiga, klaim Malaysia atas wilayah Ambalat. Yang keempat, perbedaan argumentasi masalah Ambalat. Nah, yang pertama, masuknya Sipadan dan Likitan ke dalam kekuasaan. Konflik Pulau Sipadan dan Likitan ini berlangsung sejak awal tahun 1970, ketika kedua negara ini tidak dapat menyelesaikan konflik karena bertahan pada argumentasi masing-masing. Kedua negara ini sepakat membawa konflik ke Mahkamah Internasional. Bukti dan fakta sejarah tentang kepemilikan kedua pulau ini oleh Indonesia sangat kuat. Namun Mahkamah Internasional memenangkan Malaysia dengan dasar 3 hal, yaitu Malaysia secara terus-menerus berada di pulau tersebut, atau continuous presence, dan penguasaan efektif atau effective occupation, dan pelestarian lingkungan atau ekologi preservation. Kemenangan Malaysia ini tentu saja berdampak terhadap psikologis bangsa Malaysia untuk melakukan hal yang sama terhadap pulau lain di Indonesia. Dengan demikian, sedikit demi sedikit Malaysia bisa memperluas wilayah negaranya.
Selain itu, masuknya kedua pulau itu tentu saja merubah batas laut antara Indonesia dan Malaysia. Belum lagi batas landas kontinen dan zona ekonomi eksklusif. Kemenangan Malaysia merupakan kerugian besar bagi Indonesia. Ini berarti perjuangan mewujudkan kedaulatan di wilayahnya sendiri gagal. Bagi bangsa Indonesia, lepasnya si Padan dan Bikitan harus menjadi kejadian terakhir, dan kita harus ingat kembali lepasnya Timur tahun 1999. Kita harus berjuang lebih keras lagi agar wilayah NKRI tidak lepas satu persatu, yang berakibat kesatuan Indonesia tinggal kenangan. Untuk menghindari lepasnya pulau-pulau kecil, maka pemerintah perlu mengambil langkah-langkah strategis terutama di perbatasan dengan negara lain. Yang kedua, tidak jelasnya batas wilayah lautan. Perbatasan laut memang berbeda dengan perbatasan darat yang mempunyai tanda-tanda jelas. Di sini seperti sengketa perbatasan lain di Asia Tenggara, yaitu sengketa Ambalat, merupakan warisan masa penjajahan. Peta-peta yang ditinggalkan kolonial master tidak pernah jelas dalam penarikan batas wilayah, namun secara terpaksa digunakan di setiap negara Asia Tenggara setelah negara-negara tersebut merdeka, yang terlansir di dalam Kompas tanggal 2 Maret 2005. Konflik batas kelautan ini menjadi sulit dan sering terjadi dengan adanya perkembangan hukum laut internasional, The Question of the New of the Sea, yang diratifikasi PBB tentang hukum laut internasional atau UNCLOS pada tahun 1982. Dalam UNCLOS ini diakui adanya zona ekonomi eksklusif yang banyak memberikan manfaat secara ekonomi termasuk kepada negara-negara Asia Tenggara. Dengan demikian, sangat wajar bila negara Asia Tenggara berusaha untuk bisa menguasai atau memperluas wilayah laut yang berakibat banyak menimbulkan konflik antara negara tetangga. Yang ketiga, yaitu klaim Malaysia atas wilayah Ambalat. Pada 16 Februari 2005, Malaysia melalui Petro Perusahaan Minyak Malaysia memberikan kontrak kerja dengan memberikan konsesi eksplorasi kepada Shell yang merupakan perusahaan patungan Inggris dan Belanda, yaitu Eva Media Corporation.com. Dalam konferensi ini, daerah yang dijual adalah Blok Ambalat yang berdasarkan klaim Indonesia selama ini masih merupakan wilayah Indonesia. Yang keempat, yaitu perbedaan argumentasi masalah Ambalat. Blok Ambalat menjadi sengketa Indonesia-Malaysia karena kedua negara ini mempunyai argumentasi masing-masing. Kedua negara ini mengklaim wilayah ini berdasarkan atas keyakinan dan bukti-bukti yang dipegang kedua belah pihak. Pemerintah Malaysia mengklaim wilayah Ambalat, tepatnya di Karang Unarang, menjadi wilayahnya berdasarkan peta buatan tahun 1979. Nah, sedangkan Indonesia meyakini Blok Ambalat adalah hak miliknya berdasarkan hukum laut internasional yang telah menjadi konvensi PBB tahun 1982, yaitu penarikan garis lurus 12 mil dari perbatasan Pulau Sebatik sebagai titik pangkal lalu turun, dan Indonesia meyakini bahwa ditinjau dari hukum laut internasional, Blok Ambalat adalah masuk wilayah NKRI. Dengan banyaknya permasalahan dan latar belakang ini, maka perseteruan Indonesia dan Malaysia memperebutkan Blok Ambalat masih berlangsung sampai sekarang. Walau demikian, konflik ini tidak tambah meruncing karena kedua pemerintah sepakat membicarakannya secara damai. Bahkan pertemuan antara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan Perdana Menteri Abdullah Ahmad Badawi ini mampu meredakan ketegangan kedua negara serumpun ini.
Nah, langkah ini diteruskan oleh para juru runding kedua negara untuk mencari solusi terbaik atas permasalahan Blok Ambalat tanpa mengorbankan persahabatan yang selama ini terjalin. Nah, Indonesia ini meyakini bahwa Blok Ambalat adalah miliknya berdasarkan hukum laut internasional yang telah menjadi konvensi PBB pada tahun 1982 ya kan. Nah, Indonesia juga berpegang pada Undang-Undang Nomor 6 tahun 1992 tentang perairan Republik Indonesia dengan adanya peta. Kesimpulan dari peristiwa konflik Indonesia-Malaysia masalah Ambalat bahwasanya kita makin disadarkan bahwa menjaga keutuhan wilayah nasional serta bagaimana mengupayakan agar apa yang telah kita miliki dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat, khususnya masyarakat Indonesia. Menyadari sering terjadinya kasus-kasus yang muncul sebagai konsekuensi ini adalah wujud negara kepulauan dengan batas wilayah laut yang sulit dideteksi secara tegas, menuntut bangsa dan pemerintah Indonesia untuk bekerja cerdas dan bekerja keras serta tetap waspada terhadap segala ancaman dan gangguan dari manapun. Sekian media pembelajaran yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan ataupun tutur kata yang kurang berkenan di hati pendengar semuanya. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.